Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Gus, asma kula Pak Kadim, Majelis Taklim Tauhid saking Grogol. Ananging saderengipun kula mlebet Majelis Taklim dhateng Grogol, niku kula nate teng pondok asine kula saking Kediri. Rumiyin dawuhe Kediri pundi, Pak? kula Kediri Mojo. Oh, Mojo. Nggih, Kediri Mojo. Lah niku wau kula nderek saking Ustad kawula, aja njerok-njerok ning ilmu tauhid, lek kowe njerok-njerok ning ilmu tauhid bisa jadi kufur. Ngeten Gus petani. Inten ngeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo nemen-nemen mlebune. Nek mlebu kok kufur. Nggih, kita hormati semuanya itu. Nyun sewu. Saya bukan berarti menyalahkan makalah itu, ndak. Tapi prinsip saya, tauhid itu harus murni. Ngapunten nggih. Selama hati kita masih belum bisa mengesahkan Allah dalam pandangan hukum makrifat, ngapunten Kang Kadah, berarti kita masih menduakan Allah. Kita masih menduakan Allah. Contoh. La ilaha illa anta. Iku kan ada dua. Kula urip sebab diuripi Gusti Allah. Saya bisa bergerak sebab digerakni Allah. Saya bisa mendengar, berucap, melihat sebab dikersakne Allah. Ini miturut golongan muraqabah mboten salah. Berarti mboten jero. Masih ada dua. Ana abduka wa anta rabbi, masih ada dua. Saya ulang, miturut golongan muraqabah, golongan salik yang belum sampai ke makom makrifat murni, mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Tapi niki nek dipandangi golongan yang sudah sampai ke majedub atau fana, bahkan makrifat, niki sik klebu dereng murni. Padahal fasabbihuhu bukratan wa asila. Sucikan, murnikan Allah di dalam dirimu itu baik siang maupun malam. Artinya hatimu jangan sampai menduakan Allah. Artinya jangan sampai ada selain Allah. Dirimu aja nggak boleh ada kok. La taj'al ma'allahi ilahan akhara. Jangan sampai ada di dalam hatimu selain Allah, jangan ada. Nah, ngapunten, kalau miturut saya wajib saya itu masuk ke alam fana. Wajib. Sebab kalau sudah sampai ke alam fana, bahkan alam makrifat, didawuhake Syekh Ibnu Athaillah iku ngeten, la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Fananya yang melihat, menyaksikan, berarti makhluk. Mau lho nggih? Fananya yang dilihat berarti Allah. Fana dalam arti nama, sifat, zat. Fana.
Makanya kita wajib mengesahkan Allah dalam hal nama, sifat, dan. Nah, nyun sewu. Kalau sudah di alam itu, maka ati sampan kali kula mesti jadab. Jadab itu apa? Ditarik Allah ruhaniyah sampan dari alam dunia ke alam akhirat. Dari alam maghrur menuju alam yang sebenar-benarnya. Dari alam tipu menuju alam yang hak. Dari alam batil menuju alam yang hak. Disebut alam hak. Alam yang ada hanyalah Allah yang ada. Saiki ngeten. Kita bicara sifat wajib Allah nafsiyah. Pertama wujud. Iku dadi sifat wajib Allah. Sifat nafsiyah di mana sifat enggak boleh disandang sakliyane Allah. Makanya lawannya sifat wujud adalah adam. Tidak wujud. Lah tidak wujud ikulah yang menjadi sifat wajib kita sebagai makhluk. Supaya apa? Supaya murni keesaan Allah. Lah untuk bisa kefana dan makrifat tadi sampai kudu terus menerus berzikir. Sehingga ruh ini nanti akan diangkat oleh Allah dari alam muraqabah ke alam fana. Berarti kalau di alam fana atau alam makrifat sing delok lan sing didelok, sing disaksikan dan yang disaksikan dan mata untuk menyaksikan semuanya tidak ada. Itulah yang disebut bertemu makrifat. Bingung sana aku ngaji sampai awakmu. Jari pertemuan itu ruh dengan Allah. Lah kok saiki wis gak ono kabeh iku ya apa? Ngene dulur. Wis tak proses ngene. Jenengan kali kula asal asline lah ora ono to asale. Nggih ta? Ono sebab di ono sing ono. Yaitu Allah Subhanahu. Ini proses innalillahi. Loh sekarang dituntut sampai wa inna ilaihi roji'un. Kembali ke asal kita. Apa asal kita? Tidak ada. Prosesnya wau carane dikir. Nah, kalau jenengan sudah kembali ke asal jenengan tidak ada, disitulah akan nyata sejatinya yang ada. Jadi yang disebut pertemuan, bertemu Allah itu bukan perkarane ruh makhluk iku bisa ketemu Allah. Mboten. Sanae ruh dari keakuan dirinya ruh yang ada ini fana. Loh, kalau ini sudah fana, mungkinkah perkara Adam iku bisa melihat yang wujud? Perkara yang tidak ada, mungkinkah bisa melihat yang ada? Mboten mungkin. Sebab yang bisa melihat yang ada hanyalah yang ada. Lah wis ta. Ngaji tauhid sok kadang ki bingungno. Tapi nek jenengan estu praktek zikir tersebut ditarik Allah ning alam fana dan alam makrifat mesti sampean jawab ngene, oh iya bener arek gendeng biyen. Ngoten kok akhirnya. Dan inilah Pak memang proses yang harus kita alami sebelum kematian itu datang. Sebab Allah dawuh dalam surat Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab. Sebelum jenengan datangnya kematian, lekaslah jiwa ini kembali kepada Allah. Sebab miturut ayat ini kalau sudah datangnya kematian kok jiwa belum kembali kepada Allah,
Apa resikonya? Ayati tsummalatun sorun. Jiwa sampai dalam keadaan gelap, tidak akan dapat pertolongan dari Allah. Makanya jenengan iki didawaki Gusti Allah dalam surat Al-Fajr ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Sarate isok balik rodiatan. Rodiatan itu ikhlas, ridho meninggalkan apa yang kita cintai selain Allah. Carane untuk bisa meninggalkan cinta selain Allah hanya berzikir. Setelah itu mardiyah, Allah ngeridani. Setelah Allah ngeridani apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa itu akan dimasukkan Allah di alam yang senengi tutuk-tutuk. Artinya bahasa syariat jannah itu surga. Surga itulah pertemuan sing dimaksud. Bapak Ibu hadirin, jadi yang dimaksud jenengan kali kula mboten asal jero-jero iku, bukan mboten angsal nerusno kofana dan kamil, mboten miturut kami. Justru jenengan iki kalih kula miturut kula wajib jenengan sampak kejeron. Kalau yang dimaksud bahas di tengah umum gak oleh jero-jero, misalnya saya maklumi, tapi bagi saya mohon maaf tidak berlaku. Ngapunten. Mengapa pertimbangan saya? Sebab saya ingat di dalam surat Al-Anbiya ayat 25 sampai tingali. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Niki Kanjeng Nabi. Gusti Allah dawuh, wahai Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu kecuali termasuk dirimu wajib mengemban dan menyampaikan inti wahyuku. Napa inti wahyu dalam Al-Quran? La ilaha illa ana. Makanya kula wantun bahas ana niki karena apa? Qur'ane bicara. Berarti Kanjeng Nabi dulu miturut kula yakin nyampe no, sebab dengan adanya bukti surat Al-Anbiya ayat 25. Cuman aja. Oleh karena pertimbangan yang ribuan pertimbangan yang asalnya itu pertimbangan kok dadi fitnah. Misalnya ngoten gitu. Akhirnya muncul makalah seperti tadi itu. Saya maklumi, tapi ketahuilah bagi saya tidak berlaku. Saya tidak akan pernah menutupi kemurnian tauhid. Mboten. Murnine tauhid itu ngeten. Nek sampean mengki sik bingung pun diterusno. Ya, ngeten. Sampean semerap endoka. Telur yang sudah dibuai oleh jago, ketika saat dingkremi mboke induk telur, sampai serawang lah, engko lah ono elas, betul? Loh, elas niki angsal kulon jawab itu adalah anak ayam, saged walaupun belum berbentuk anak ayam. Saya boleh mengatakan ini adalah anak ayam. Walaupun belum waktunya. Boso dinggremi pirang dino niku selikur dino akhirnya muncul anak ayam. Loh, kalau boleh saya katakan lewat surat Al-Hadid ayat 3 bahwasanya wujud Allah batin ya wujud Allah dohir. Minangka las wau adalah wujud Allah batin. Wis.
Lah wujude Allah batin iki las iki mang umpama didohirno ya wujud anak ayam. Saiki nang Allah wujud Allah batin sing wong Jawa ngarani gesang kang sejati sing ora bisa disekseni mripat dohir iku dinyatakno wujud Allah dohir ya iki namine Nurullah. Apa isine langit lan isine bumi. Wis nek teng mriku jenengan dereng saged mahami ati pun diterusno dhisik. Wis to cara jenengan saderenge wujud menungso dohir ngenten iki. Kan ning kono kan wonten Nur Muhammad to. Ya iku wiji sak jerone nutfah. Mani lho. Ketika mani itu diseleh Allah nang nggone kandungane bapa biyung terbuai akhirnya krembuk lak ngoten nggih wis meliputi 40 hari kali 3 menjadi darah wungkul menjadi daging wungkul akhirnya terbentuklah jabang bayi. Bahasa syariat baru wanafahtu dan kutiupkan rohku. Padahal sebelum dibuai maupun wonten sel Nur Muhammad sak jerone nutfah mani niku pun wonten pertemuan dengan sel telur akan terjadilah wujud coro dohir niku mengke. Lah terus apa bedane antara Nur Muhammad dengan Nurullah? Lah niki nek jenengan estu dereng ditarik Allah ning alam fana dan alam makrifat nggih sik bingung. Sehingga takut jenengan kali kula nyekutokne Gusti Allah. Takut kufur. Ngapunten ingkang kathah, makanya saya tadi katakan kalau jenengan dereng saged nampa pun dipeksa. Wujud Allah batin iku hanya bisa disaksikan dengan ainul basirah, mripate ati yaiku rasa. Lah wujud Allah dohir bisa jenengan sekseni dengan ainul basariyah mripate dohir niki. Inilah maksud dawuh ing dalem bab masalah syariat nek akhirat jenengan bakal bisa nyekseni wujud Allah kelawan dohir lan sabatine. Lah ngoten to? Sesuk kowe bakal iso nyawang wujude Allah secara dohir ning alam akhirat. Tapi prosesnya sampai harus mengalami kematian, yaumil maut. Setelah itu yaum yub'ats, dibangkitkan. Setelah itu yaumil hisab, jenengan dihisab. Setelah itu nguat sirotol mustaqim, masuk ning surga baru bisa nyatake utawa nyekseni melihat wujud secara sempurnane Allah yaiku batin maupun dohir. Ya sakniki niki. Tapi tolong nek jenengan dereng saged nyandak teng mriku tetep sing penting jenengan dikira kok lak sampean ditarik dhewe. Sebab guru sing ora iso mati adalah Allah. Yang setiap saat dan waktu tidak pernah meninggalkan jenengan. Jenengan tidur ya ditemani, ya urip itu. Napas dinapaski, sampai bangun dibangunke, apapun jenengan dilayani, jadikanlah itu sebagai guru sejati jenengan. Itulah guru yang gak iso mati dan itulah yang bisa menolong satu-satunya jenengan kali kula baik ketika saat di dunia lebih-lebih setelah kematian. Nggih, tasih wonten.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim dumateng Gus Mukhlason Rosid. Menika wonten sedikit pertanyaan niki nyun sewu karena kaitannya dengan zikir ataupun yang sudah kita dengarkan tadi kaitannya dengan zikir sirul asror. Niki agak konkret pangapunten terkait dengan pertanyaan saya. Apa syarat dan adab utama yang harus dilakukan seorang salik sebelum dan saat melaksanakan zikir sir menika agar tetap nyun sewu berada dalam kesadaran ilahi, Gus. Yang kedua, ketika kita mau melaksanakan zikir sir ataupun bisa dikatakan kholwat nggih, mengasihkan diri di ruang tertutup, ini secara syariat memang kita lakukan, yaitu bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Setelah itu kita bertawasul ataupun khususiyah, Gus, niki dumateng apa itu guru-guru kita, kiai-kiai kita. Akan tetapi hidayah menika kita tidak sebutkan satu persatu, akan tetapi hanya langsung kita global mawon secara umum ngaten, artinya wa khususun ila aulia illah al-fatihah ngoten niki pripun artosipun saged napa mboten? Kreten ngeten, Gus, kenapa saya bertanya demikian? Niki berdasarkan nyun sewu secara awam dalam niku pernah melaksanakan ataupun melakukan kholwat dan juga uzlah, akan tetapi ini memang kita menggunakan dua metode. Metode yang pertama itu adalah pangapunten niki agak kejawen ngaten nggih, agak kejawen, artinya untuk cara kita bertemu dengan Allah memang kita apa itu berkholwat, tapi secara syariat kita tinggalkan. Pangapunten, misalkan kita tidak berwudu, bahkan nyun sewu 5 waktu juga kita tinggalkan. Akan tapi yang kita bersihkan hanyalah ruh kita, nih, ruh kita. Dan pangapunten, di saat kita melakukan munajat di tempat kholwat tersebut itu kan memang banyak perintah para kiai-kiai hakikat menika. Nyun sewu, ketika nyun sewu, satu contoh dalam musola tersebut ini lampu wajib dimatikan. Agar kenapa? Kita benar-benar bisa fokus. Nah, ini pernah pengalaman dalam niku ngaten, Gus. Terus ketika kita sudah melakukan zikir menika katakan Allahu Allahu, akan tetapi di saat kita sudah fokus ataupun konsentrasi, sebatan Allahu ini sudah hilang, tinggal nafas nufus yang kita lakukan. Cuman pangapunten di tengah jalan ini sudah muncul sebuah energi yang nyun sewu begitu besar dari segala penjuru. Nah, ini apakah juga apa itu sudah masuk wilayah alam muhadoroh, maksud saya muhadoroh, entah itu apa goib atau apa, karena di situ pangapunten dalam hati ini akhirnya konsentrasi itu hilang, kita takut dan kita hentikan apa itu zikir kita tersebut. Nah, ini yang sampai hari ini mungkin menjadikan apa itu diri pribadi ini apa itu benar-benar apa itu pengen dapat petunjuk dari panjenengan, karena saya pastikan semua yang hadir di sini ini semuanya dapat hidayah apa itu secara syariat juga pernah kita lakukan, dan semuanya saya pastikan juga akan pengen ketemu apa itu Rob kita. Makaten sembah nuwun pangapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mada surutul akhlak qabla lidikrillah liqaillah. Apa syarat-syarat etika kita ketika kholwat atau berzikir untuk bertemu Allah? Ngeten, Pak. Akhlak syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si salik sebelum dia suluk
menuju kewusulan adalah pertama, dia harus dibekali dulu oleh mursyidnya ilmu. Ilmu yang kami maksud di sini adalah ilmu tauhid. Khusus ilmu yang untuk mengesahkan Allah di dalam nama, sifat, zat dan wujudnya. Wajib. Syarat pertama. Minimal. Si salik harus paham bagaimana cara mempraktekkan inti daripada la ilaha illa anta. Di situ kan ada dua. Ana abduka wa anta robbi. Kula niki saya ini hamba panjenengan Gusti. Wa anta robbi dan panjenengan iki pangeran kula. Nah, disinilah si salik harus diterangkan tentang isi di dalam kalimat tauhid itu ada 3 tahap. 1 adalah alam muraqabah, 2 alam fana, 3 alam makrifat. Nah, rentan-rentane si salik ketakutan itu apabila ketika mau dimasukkan alam fana, biasanya gitu. Bapak Ibu, ngapunten ingkang kathah. Sesuai dengan pertanyaan yang kedua tadi, ketika kita itu sudah mematikan lampu, terus kita berzikir hu Allah, lepas itu kari nufus nafas nafus dan seterusnya, muncul satu energi. Kadang-kadang kita dimasukkan satu alam namanya alam mukasafah, ketemu terhadap gaib makhluk, entah itu berupa dirinya sendiri yang meninggalkan alam dunia akhirnya ketakutan. Ada yang seperti itu, akhirnya kembali lagi nggak mau meneruskan. Lah, mohon maaf, jikalau si salik itu betul-betul sudah memegang dzikir sirul asror, meyakini kalau dirinya itu laksana wayang kulit yang memperjalankan Allah tertanam di dalam hati si salik, aku yakin si salik tidak akan pernah takut. Iso salik sendiko dawuh ngalir mawon ngalir. Walaupun energi sing model kaya apa, iku mesti seperti itu. Mesti seperti itu. Jadi pertama si salik akhlake kudu dipahamke ngelmune wau, nomor kali si salik wajib untuk melaksanakan suluk. Lah suluk salik bidayai kudu bener. Sebab kalau suluknya si salik bidayahnya betul, maka nihayahnya mesti betul. Nihayah ini akhir suluk. Artinya apa? Kalau si salik itu bidayai iku betul, mesti makrifat, wusul. Bidayah yang bener iku ya apa? Ngeten. Si salik sebelum dia itu suluk, wajib si salik itu ngerasa dirinya laksana seperti wayang kulit. Artinya faktulu anfusakum, keakuan diri si salik dalam suluk dzikir hu Allah lan sak teruse kudu ilang, alias gak oleh diakoni. Ngaku-ngakune si salik ketika suluk dzikir iki kudu lepas, Pak. Kudu dilepas. Lho sagete nglepas kalau si salik iku ngamalke utawa ngelaksanake maksud la haula wala quwata.
Kalau ini sudah diamalkan, dipraktek nih, maka illa billah itu muncul dengan otomatis. Nah, kalau seperti ini si Salik bidayai bener, mongko mesti illa billah makrifat atau yang namanya wusul iku mesti terjadi pada si Salik. Cuman saja ketika saat pengamalan la haula wala quwata, sebelum munculnya illa billah, si Salik ini mesti ngalami fana. Kefanaan dirinya. Loh, ini yang sering Salik takuti. Sebab apa? Sebab si Salik mulai suluk mboten dimodali sirul asrar. Akhirnya mboten saged kemusyahadah. Ngalami si alam mukasyafah. Alam musyafah itu alam pertemuan jenengan kali kula terhadap ghaib makhluk. Di situ ada alam malakut, alam jabarut, alam lahut dan seterusnya. Ketemu surga, ketemu neraka, ketemu alamul arwah, ketemu malaikat, macam-macam. Ini belum selesai suluknya Salik. Selesainya kalau sudah alam musyahadah, alam persaksian pertemuan terhadap Allah. Baru selesai. Bapak Ibu hadirin, untuk mencapai ini ada dua sistem. Miturut Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam ada dua sistem. Pertama sistem wasilun, kedua sistem majdubun. Sistem wasilun niku Pak, sistem di mana ketika jenengan iki berwasilah utawa kholwat ya kudu wudu, kudu adus, ya kudu salat 2 rakaat, kudu wasilah, kirim donga, kirim apa hadiah Fatihah kepada bin sampak Kanjeng Nabi. Monggo terserah jenengan wasilun. Oke. Kalau sistem majdubun dari atas ke bawah berarti orang kadek sampai kali kula mengikuti sistemnya orang wasilun. Ya napa? Nggih langsung bah awak iku mangkak ndek wudu atau yang lainnya. Langsung ketika saat berdiri atau duduk atau berbaring, ati rohaniah iku langsung sambung nang Gusti Allah kelawan dzikir sirul asrar. Lho jenengan pilih sing pundi nggih monggo. Monggo. Lah jenengan kali kula niki wonten tengah-tengah keluarga, tengah-tengah anak dan lain sebagainya. Miturut panggih kula, miturut saya pakailah sistem wasilun. Ngoten. Tapi saya tidak memaksa harus sistem wasilun. Majdubun pun juga bisa. Sebab nyun sewu, innallaha la yanduru ila suwarikum walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Gusti Allah iku gak ndelok jasmanimu, tidak melihat status lahirmu, tapi Allah melihat bagaimana hati jenengan iki, sejauh mana hati ini condongnya kepada Allah kah atau condongnya hati ini terhadap napa sakliyane Allah. Allah hanya melihat di situ. Ini miturut kajian ilmu tauhid atau finadori hakikat, miturut pandangan hakikat. Jadi terserah jenengan, monggo pilih wasilun, monggo pilih majdubun nggih, monggo mekaten. Nggih, kasih wonten, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih nyuwun sewu saderengipun. Badhe tanglet namung sekedhik kula, tanglet Gus. Napa bedanipun tawajuh kalian berbaiat? Salajengipun nyuwun sewu menika Gus menawi napa? Halo, tawajuh kali. Kalian
berbaiat. Oh, berbaiat. Nggih. Nomor kalih nggih nyuwun sewu menika lek suul adab dumateng panjenengan napa panjenengan ngladosi bertawajuh atau berbaiat secara khusus. Mekaten. Ngeladosi, apa ngeladosi ini Pak? Nglayani. Oh, ngelayani. Mekaten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sak temene kudepno wajah ruhku ihsan. Wajhiya terhadap wajah Allah gesang. Lilladzi fataras samawati wal ard, sipate gesang ndadekake isine langit lan isine bumi. Miturut surat Al-An'am ini, bukan hati sampean iku ingat terhadap isine langit lan bumi, bukan menghadap isine langit lan bumi, tapi kudu menghadap sing dadekno isine langit lan bumi. Niki kisah Nabiullah Ibrahim, Al-An'am 79. Dan ini sering sampean waos. Sebelum jenengan kali kula maca Fatihah atau sak ba'dane takbiratul ihram disebut doa iftitah. Praktek ya napa tawajuh teng mriki. Bahasa tawajuh niku saged diartikan menghadap. Ati justru wajib hukumnya rohaniah iki ngadep nang sejatine Allah. Mausufnya bukan sifatnya. Sifatnya Allah kuwasa ndadekno isine langit lan bumi. Dalam hal wajah Allah surah Al-Baqarah 115 dawuh fa aina ma tuwallu fa sama wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di depan jenengan wonten ada wajah Allah. Pundi to Pak? Tolong sampean tingali mriki Bu Pak. Niki lho. Cetoh? Inilah yang kumaksud, apa yang tidak bisa mata sampean melihat, itulah wujudnya Allah. Mala tastati ru'yatahu wahwa wujudullah. Apa yang mata dohir tidak bisa melihat sesuatu, sesuatu itulah wujudnya Allah. Contoh iki korean, mata dohir bisa nggih? Bisa melihat nggih? Berarti ini bukan wujudnya Allah. Pundi mana yang tidak bisa jenengan lihat? Ma bainahu kiwa tengene korean iki. Dalile wonten surat Al-Hadid ayat 3. Boleh di dalam di luar, kiri kanan atas bawah. Umpama iki tak rutuhno, ketinggal nopo? Meripat dohir mboten saged ningal. Inilah yang disebut laisa kamislihi syai'un. Bapak Ibu hadirin, kalau hati sampeyan kali kula lewat rasa saged nyatakno wujud sejati batine Allah niki, maka iku namanya tawajuh. Tawajuh. Mboten tawajuh iku ngadepe ati menyang isine langit lan bumi. Mboten. Sebab miturut ayat niki ngapunten, saged saya simpulkan barang siapa yang hatinya iku menyaksikan wujudnya Allah disebut tawajuh,
maka wama ana minal musyrikin. Panjenengan kita ana cara Nabi Ibrahim, aku sudah tidak lagi termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Mafhum mukhalafai kebalikan arti, jikalau artiku nyekseni isine langit lan bumi, berarti kula masih termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Dengan apa? Ya dengan isine langit lan bumi. Inilah tawajuh. Beat itu napa? Nyambungke secara hakikat ya. Nyambungke taline ati, taline roh sampai datang Allah sing wis keputus oleh nafsu sejak akil balik. Lewat apa? Nafsu mutus hubungan ati sampai kali Allah lewat telung perkara wau. Garwa, anak, dunya, brono. Coba jenengan nek wis akil balik napa sing sampean kepingini? Pingin duwe pacar. Sing lanang wis ngerti wong wedok ayu, sing wong wedok ngertos wong lanang kan otomatis nafsu nanamno ana rasa tresno. Akhirnya jenengan kali kula ngapunten nador ningali, setelah ningali napa khitbah ngalamar, setelah khitbah akdu nikah. Nek wis akdu nikah ngapunten nikang kathah, apa yang sampean pikirno? Ndang punya putra. Lho ya wis anak. Nek wis ketemu putra napa sing sampean pikirno? Konatiril mungkontoro. Piye carane keluarga iki sukses dunyane? Nggih napa mboten? Mikiri seluruh kebutuhan keluarga. Loh, disinilah Pak Ibu. Taline ati sampean kali kula datang Allah keputus. Napa sing dimaksud taline ati? Zikir, kesadaran. Putus. Akhirnya diadakanlah beat. Beat iku napa? Nyambungke taline roh sing keputus datang Allah supaya sambung maneh. Sambung maneh. Lewat apa? Lewat dua kalimat syahadah. Tidak hanya itu diucap tapi dirasa. Lungguhe teng pundi? Lungguhe dateng tauhid la ilaha illa anta. Lah nyun sewu Bapak Ibu, inilah perbedaan antara tawajuh dengan beat. Lah waktu-waktu beat wajib sampean ikut didunungno dhisik sing namanya su'aul basirah yang terkandung di dalam dzikir sirul asrar. Harus merasakan kehadiran Allah di dalam diri jenengan dan menyadari kalau kita itu persis seperti wayang kul. Berarti sing berhak nyambung ni sinten? Allah. Apakah jenengan nggih ngayahi ngelayani beat? Kula namung ngelayani beat secara hakikat, boten secara thariqah. Nek secara thariqah sampean ditalkin, dijanji dan lain sebagainya. Nek cara hakikat disambungke. Setelah disambungke, mongko ati sampean kewajiban untuk menjaga jangan sampai tali iki putus kembali. Apabila putus, jangan sampai dengan sengaja jenengan putus. Jangan. Tapi nyun sewu, nanti suatu saat jenengan akan jatuh bangun. Artinya sambung boten, sambung boten, putus sambung putus. Memang itu Allah sengaja membikin hati sampean seperti itu, tujuannya liyab luwakum ayyukum ahsanu amala. Cara dikir sampean cek tambah kuat. Ibaratnya wong renang, biar dia itu
lihe renang yo kelelep, yo diangkat, yo kelelep diangkat. Artine suatu saat jenengan iki saking gedene nafsu sing dorong nang sampean, jenengan jatuh lali nang Allah. Tapi Allah tidak berhenti sampai di situ. Mesti jenengan diselametno maneh, ditarik maneh eling nang Gusti Allah. Jadi itulah perbedaan Bapak Ibu antara beat dengan tawajuh. Sebetulnya hampir sama. Nek tadi tawajuh itu menghadapnya hati terhadap Allah wujudnya. Nek beat itu adalah menyambungkan supaya hati sampai saged tawajuh datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan segala apa yang sudah Allah berikan dalam kesempatan malam hari ini estu dadosa sebuah ilmu ingkang manfaah fid dini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.